warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Indonesia. Pada kesempatan kali ini, Sabtu tanggal berapa sekarang ya? Hari ini Sabtu tanggal 16 Maret 2024. Saya akan membuat panduan bagaimana caranya membuat buku ajar ya. Setelah kita menyelesaikan buku RPS sebagai dasar kita menyelesaikan buku ajar, ini RPS yang kemarin kita buat. Ini adalah RPS yang kemarin kita buat yang akan kita jadikan sebagai dasar untuk membuat buku ajar ya. Ini. Nah, ini kan ada lengkap toh. Nah, ini RPS-nya. Ini interaksi manusia dan komputer ya. Nah, setelah selesai RPS-nya, berikutnya itu adalah kita membuat promnya. Promnya itu ini ya. Ini promnya ini adalah ini. Ini sudah template, sudah dipakai sebelumnya. Klik kanan copy, masukkan ke ChatGPT, klik kanan paste. Saya adalah dosen pengunta kuliah, ganti ya. Di sini interaksi manusia dan komputer. Contoh aja deh. Prodes 1 Sistem Informasi Perguruan Tinggi Negeri. Baru ya, PTNB. Yang akan melanjutkan membuat buku ajar di atas. Ingin melanjutkan penyelesaian buku ajar. Dapatkah ChatGPT membantu hal tersebut? Ya ini ya. Jadi setelah kita masukkan promnya, kita masukkan lagi file RPS-nya. RPS-nya itu saya simpan di sini, kemudian di sini pelatihan. Oh bukan. Mata kuliah saya. Segenap ini ya. Yang apa? Yang PDF ya. Jadi tadi ini yang tadi di sini ini filenya ODT kan dikonversi menjadi PDF agar bisa dibaca oleh ChatGPT ya. Nah, jadi kita masukkan RPS-nya. Itu sudah ya. Nah, belum selesai. Dia lagi merekam ke memorinya. Nah, sudah selesai ya. Oke, enter. Ya. Nah, sekarang ini dia lagi berpikir untuk menyelesaikannya. Ya, ini jawabannya. Nah, ini ya, ini kira-kira langkah awal yang diperlukan untuk membuat buku ajar toh. Nah, ini kan. Kemudian setelah itu selesai, ini ya, ini RPS-nya dia baca berdasarkan ini ya. Nah, ini lagi kita lakukan. Perintah keduanya itu ini ya. Ini kan perintah keduanya. Perintah keduanya itu karena di sini ada struktur buku ajar ya. Struktur buku ajar itu seperti ini contohnya ya. Satu kita samakan ya. Kita samakan dengan RPS. Ini kan satunya. Ya. Nah, masuk lagi ke ini tadi. Nah, ini kita copy lagi.
Nah, ini ya. Jadi buku ajar itu strukturnya ada pendahuluan, isi, deskripsi, dan sebagainya ya. Nanti sebentar saya tunjukkan. Kita klik kanan, kita copy, kemudian masuk ke ChatGPT. Nah, buatkan pendahuluan buku ajar bab 1 ya. Satu ini. Satu itu ini bukan ya. Nah, kita ambil di RPS. RPS itu buku satunya itu ini ya, buku satunya. Ya, ini pengenalan HCI. Ini kita hapus. Pasti ya. Nah, pengantar pentingnya itu. Ini sampai di sini. Oke. Ya. Ya. Bab 1. Enter. Maka dia akan ini ya, contohnya satunya itu ini kan penting haji human computer interaction ya. Setelah itu kita masuk, nah ini kita copy ya, kita copy bab 1 ini kita copy sampai di sini, klik kanan, copy, masuk ke bikin file baru. Ini kita paste, klik kanan, paste ya. Nah, sekarang kita sudah punya bab 1 buku ajar ya. Nah, tinggal dirapikan ya, dirapikan. Jadi strukturnya itu buku ajar, ada pendahuluan. Ini tunggu saya lihat strukturnya buku ajar. Ini strukturnya buku ajar ya. Strukturnya buku ajar itu ada di sini. Latihan. Itu kemarin tersimpan di Yogyakarta kah? Bukan Surabaya. Ini RPS, kerangka monograf. 1 RPS. Tunggu ya, ini aplikasi perkantoran RPS ini. Buku ajar itu ini ya, ini kalau nggak salah, ini tunggu 1. Nah, itu strukturnya ada bab 1, ada pendahuluan, kemudian ada ini pendahuluan semuanya, ini pendahuluan, ada tujuan instruksional khusus ya, ada indikator, kemudian ada tujuan pembelajaran, ada kesimpulan, evaluasi dan sebagainya. Ini strukturnya buku ajar ya. Tadi kita sudah menyelesaikan satu bagian ya. Itu di sini. Ini pendahuluannya. Ini bab 1 pengantar ya, pengantar. Sekarang kita pindah pada setelah kita menyelesaikan ini pengantar ya, pendahuluannya. Sekarang kita masuk kepada yang kedua itu. Sekarang itu harus ada ini ya. Ini pendahuluan. Jadi perintahnya itu
ini tadi. Nah, ini buatkan penjelasan lebih detail antar HCI buatkan penjelasan, buatkan poin-poin dalam bab 1 buku ajar. Ya, ini ya, ini nanti kan. Ini nanti yang kita masukkan ke dalam pendahuluan ya. Pendahuluan. Jadi sekarang ini saya demokan caranya buat bab 1. Nah, ini kita ambil ya. Ini kita ambil dari sini sampai di sini. Klik kanan, copy. Pindah ke ini. Ini ya. Dan ini tadi, ini pengantar ini. Ini pendahuluannya. Pendahuluan. Pasti ya. Nah, sekarang kita sudah punya gambaran kira-kira apa-apa saja yang perlu kita jelaskan ya. Ini pendahuluan. Nah, setelah selesai pendahuluan, yang berikutnya itu adalah nah, ini buatkan ya. Buatkan tujuan instruksi khusus. Ini pasti. Buatkan khusus dalam bab 1. Tadi opsi tadi itu di sini adalah tentang pengenalan HCI. Pengenalan HCI. Ya, buatkan kita ini ya, tujuan instruksi khusus. Tik yang dapat dimasukkan itu sampai sini ya. Ini murni belum kita edit ya, ini murni edit, nanti kita edit ya. Ini langkah awal mengumpulkan informasi dari ChatGPT. Belum kita edit. Ini tentang ini.
copy, nah, kan? Masukkan ke sini. Nah, di sini kita pilih di sini tujuan instruksional khusus. Paste di sini, tekan paste. Ya, nah, maka sudah ada gambarannya. Nah, hapus. Nah, ini gambarannya. Setelah ada tiknya, sekarang itu yang berikutnya adalah kita buatkan dia punya indikator. Nah, indikator. Sekarang kita langsung ke ChatGPT. Ini ya. Buatkan indikator. Nah, ini ya, enter. Nah, berpikir. Nah, indikatornya ini kan sudah dengan tulis ya. Indikatornya itu kita masuk ke sini. Ini kita pindah. Ini ada indikator ya. Indikator. Nah, sudah selesai bagi indikatornya, kita ambil lagi. Indikatornya mulai dari sini. Ya, ingat ya, ini kita baru mengumpulkan data. Copy, klik kanan, paste. Nah, sekarang kita sudah punya indikator. Ya, simpan. Ini buku ajar IMK. Ini saya pakai langsung ya. Ini saya pakai langsung. Nah, ini ya. Sudah selesai indikatornya. Sekarang kita lanjutkan ke indikator. Sekarang tujuan pembelajaran ya. Copy. Di sini perintahnya itu buatkan ya. Nah, ini ya, indikator. Tadi. Oh, jadi pembelajaran ya, pembelajaran. Enter ya. Nah, dia akan buatkan kita tujuan pembelajaran dari itu ya, HCI. Pindah di sini, indikator, tujuan. Pelajaran satu. Ini sih pelajarannya untuk sini. Ya. Ini kita copy. Ya. Ini kita copy, hapus. Tujuan pembelajaran sudah. Sekarang apa lagi?
deskripsi mata kuliah. Ya. Deskripsi mata kuliah. Nah, di sini dalam ya. Nah. Nah, ini ya, dia kasih penjelasan lengkap mengenai HCI dalam bab 1 dengan segala informasi yang diperlukan. Nah, ini deskripsi ini kita ambil dari sini. Ini kita ambil sampai di sini. Nah, ini ya, kita copy buku ajar. Nah, itu ini klik kanan paste. Nah, sekarang kita sudah punya deskripsi mata kuliah. Deskripsi mata kuliah berikutnya itu adalah kesimpulan. Ya, kesimpulan evaluasi. Ya. Buatkan kesimpulan. Ya. Buatkan kesimpulan. Wajar. Satu. Ini. Enter. Ya. Nah, dibuat kesimpulannya ini kita ambil ya kesimpulan. Ya. Setelah kesimpulan nanti kita gabung sekalian aja ambil ya. Setelah kesimpulan apalagi yang dibuat itu. Setelah kesimpulan evaluasi. Nah, kalau gitu. Ini kesimpulannya kita ambil dulu ini ya kesimpulan sampai di sini. Klik kanan. Ini ya. Klik kanan paste. Nah, udah kesimpulannya. Kesimpulan. Nah, kesimpulan. Diedit ya pelan-pelan ya. Ini bla 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 bla. Setelah itu evaluasi. Nah, evaluasi itu ya. Nah, evaluasi biasanya saya buat itu buatkan 25 soal jawab esai. Ya ini ya, dalam ini ya, bab 1 pengenalan soal jawab esai. Bentar. Nah, ini cara saya untuk membuat soal jawab. Nah, ini soalnya ya. Soalnya 25. Ini masih. Setelah selesai 25. Salah perintah ya. Nah, kalau begitu soal dan jawaban. Ini kurang jelas. Soal dan jawaban.
Itu kan, ada kan? Nah, itu caranya. Kalau salah, kita ulang ini evaluasi. Evaluasi ini soal jawab ya. Esai. Kita tinggal tunggu sambil menunggu buka puasa. Masih lama ya buka puasanya, baru jam 10 pagi. Baru jam setengah 11. Continue. Ya. Nah, ini contoh soal esai kan. Sudah. Nah, 25 ya. Kita copy semuanya dari sini. Ada contoh aja ini, semua bisa terambil. Sampai di sini, klik kanan, copy, masuk ke sini, klik kanan, paste ya. Nah, sekarang kita sudah punya soal ya, evaluasi. Nah, file save, mati lampu ya. Terus sekarang kita lihat di contohnya. Setelah ada evaluasi, sekarang tindak lanjut ya. Tindak lanjutnya itu sekarang di sini buatkan ya, tindak lanjut. Dan tindak lanjut buku ajar bab 1 ini ya. Nah, ini ya tindak lanjutnya menurut ini nanti kita analisa. Ya, ini sudah selesai. Ini merupakan tindak lanjut dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer bab 1 Pengenalan Human Computer Integration HCI. Ini kita masukkan dari sini. Ini ya. Ini kita copy, masukkan ke sini. Ya, evaluasi sudah. Ini sudah. Klik kanan, paste. Ya, kita sudah selesai tindak lanjut. Nah, sudah. Setelah selesai tindak lanjut, sekarang tinggal rujukannya ke pustaka. Itu sekarang di sini perintahnya itu adalah buatkan rujukan yang bersumber dari artikel dan buku. Buatkan berapa? 15 ya, 15 susunan buku dalam 5 tahun terakhir. Enter ya. Ini kan, inilah dia tampilkanlah rujukannya tentang ini HCI
dalam 5 tahun terakhir. Kita 15 ya. Ini caranya kita buat referensi kan. Setelah itu ini kita ambil rujukannya. Berdasarkan ini kita lihat contohnya. Nah, ini kita ambil, pindahkan ke lanjut. Rujukan. Paste ya. Nah, sekarang kita sudah menyelesaikan bab 1 tentang pengenalan human computerized ya. Ini ya. Nah, ini. Nah, jadi bab 1 itu buku ajar terdiri dari bab 1 ada beberapa pengantar kalimat, kemudian pendahuluan. Nah, di situ baru sini kita bahas pendahuluan. Cara bahasnya itu ini lagi tulis. Ini. Sekarang kita akan melengkapi tahap pertama, melengkapi daripada buku ajar kita. Nah, ini kita tidak tahu. Kita klik kanan, copy, kemudian masuk ke sini. Nah, itu saya ke situ. Sesuai dengan ya. Bab 1 pengenalan HCI. Dia kasihkan dia akan beri informasi kepada kita dengan segala titik W-nya. Ini kita copy. Ini kita copy. Kemudian sampai sini ya. Ini tahap awal edit. Ya, edit. Ada beberapa tahapan. Tahap awalnya kita masuk ke sini. Kan tidak mungkin kita mau tulis nanti di buku ajar buat mahasiswa tidak ada informasi ini kan. Nah, ini kita hapus, pasti di sini ya. Nah ya, inilah tadi pembahasannya tentang HCI pengantar toh. Nah, ya bla 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 toh. Nah, ini tadi ruang lingkupnya. Sekarang ini lagi. Sekarang kita tulis aja ke sini. Nah, kita copy. Berikan penjelasan lengkap. Nah, inilah. Nah, ini. Koma dalam bab 1 pengenalan HCI. Ada, ya kan? Sorry kurang sehat ya. Ini sekarang dia berikan kepada kita tentang ini kan HCI mengkaji human computerized interaction itu. Ini kan materinya, pembahasannya mendalam ya. Jangan klik kanan, kita copy. Nah, ini hapus lagi. Ini kita paste.
Nah, gitu kan? Udah. Nah, ini sudah ini kan pembahasan mendalam tentang aspek ya. Nah, setelah lengkap itu sekarang ini kasih lagi, kenapa tidak? Kita copy masuk ke sini ya. Buatkan, tuliskan ya, berikan lengkap. Nah, ini kan, nah ini sekarang langsung default ya, karena sudah 43 kali maka dia tidak bisa lagi ya. Jadi secara singkat itulah langkah-langkahnya yang kita perlukan dalam menghasilkan buku ajar setiap bab. Ini semuanya nanti kita akan jelaskan secara detail ya. Saya akan lanjutkan pada video berikutnya karena sudah 43 kali saya perintahkan ChatGPT, maka istirahat 1 jam ya. Bisa juga nanti kita tampilkan gambar evolusinya, bisa perkembangannya pun dalam bentuk gambar bisa kita tampilkan ya. Ini kita bekerja kurang lebih sejam, berapa lama ya? Ya sekitar 1 jam lah maksimal itu. Kita sudah bisa mendapatkan bab 1 ini sekitar, bagi saya ini kerja saya sudah selesai bab 1 ini sekitar 60%. Sekarang itu yang diperlukan adalah tinggal mengedit ulang dan memberikan penjelasan lengkap tentang ini kan. Nah, nanti saya tunjukkan langkah berikutnya untuk melengkapi ini. Ini bagi saya baru 60%. Baru 2 kali edit. Biasanya itu saya 1 kali bekerja itu dalam buat buku ajar itu ada sekitar 5 kali edit. Agar supaya nanti betul-betul sesuai dengan standar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, buat teman-teman yang akan membuat buku ajar, silahkan dilanjutkan ya. Ini materinya lah, buat buku ajar, siapkan template-nya. Ada sini contohnya, yang tadi contohnya, prompt-nya sudah ada. Kemudian ini prompt yang digunakan. Itu bab 1 terdiri dari ya, ada pendahuluan apa tadi lagi, pendahuluan, ini ya bab 1 pendahuluan, kemudian apa lagi tuh tadi, pembahasan mendalam ya, pembahasan mendalam, pembahasan dalam. Setelah itu lagi sama-sama dalam pembahasan mendalam. Setelah itu ini lagi
lanjutannya tadi. Pemasaran mendalam. Nah, ini tik. Tujuan instruksional khusus, ya. Tujuan instruksional khusus, ya. Ada tadi tuh gitu, itu instruksional khusus. Nah, gampang ya, lihat. Ada indikator dengan tujuan pembayaran, ya, indikator dan tujuan pembayaran. Sini indikator tujuan pembelajaran, ya. Pembelajaran. Deskripsi mata kuliah, kesimpulan evaluasi. Deskripsi mata kuliah. Deskripsi mata kuliah, kesimpulan evaluasi. Kesimpulan evaluasi tindak lanjut dan rujukan, ya. Jadi setiap bab buku ajar itu wajib berisi ada pendahuluan, kemudian ada pendahuluan. Saya biasa bahasakan ini pendahuluan, kemudian itu ini pembahasan mendalam, ya. Pembahasan mendalam tentang materi itu, ya. Ini kan ada di sini dari pendahuluan tadi, ada satu pengenalan pengantar, satu paragraf, dua paragraf pendahuluan, baru masuk ke pembahasan mendalam, ya. Ya. Nah, itu kemudian ini, ya, ada tiknya, indikator tujuan pembelajaran, deskripsi mata kuliah, ya. Jadi inilah kira-kira hal yang utama yang wajib ada dalam sebuah buku ajar. Tapi ya, inilah intinya buku ajar, ya. Jadi untuk bab 2 dan seterusnya, bab 2 hingga bab sesuai dengan RPS-nya, kalau sekarang ini saya buat itu ada kurang lebih ada 14 bab. Karena bab 1 kan selesai, bab 2 sampai bab 7, ya. UTS kan tidak ada babnya. Ini di sini ada 16 pertemuan, berarti saya bikin nanti ini buku ajar menjadi 14 bab, ya. Silahkan Bapak Ibu hubungi kami jika ingin melakukan kerjasama dalam membuat RPS hingga menyelesaikan beberapa buku. Dari RPS itu bisa menghasilkan buku ajar, buku monograf, referensi, ya, 3 buku. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, Indonesia Merdeka.